Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita pernah sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu untuk membuat segala sesuatu, menciptakan segala sesuatu dari mula, dari awal, akan lebih sangat mudah bagi Allah untuk menciptakan atau untuk membangkitkan atau menciptakan sesuatu yang kedua kalinya. Kemudian kita masuk kepada surat As-Saffat. Surat As-Saffat ini merupakan surat Makkiyah yang berjumlah 182 ayat. Yang mana ini masih melanjutkan pembahasan pada surat Yasin yang berkaitan dengan kebangkitan manusia di hari kiamat. Dan juga bahwasanya setiap manusia itu akan dibalas sesuai dengan amalan mereka di dunia. Yang mana surat ini juga berisikan cerita para nabi. Termasuk kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang diperintahkan untuk menyembelih anaknya yaitu Ismail, dan juga kisah Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam yang ditelan oleh ikan paus. Bagian pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman wasaffati saffa. Ya, wasaffati saffa itu merupakan Allah Subhanahu wa taala bersumpah kepada para malaikat yang datang secara bersaf-saf. Fazajirati zajra. Kemudian Allah taala berfirman, dan mereka adalah rombongan yang mencegah apa fazajirati zajra. Ya, orang yang di sini maksud daripada mencegah dengan sungguh-sungguh adalah menggiring, ya. Ya, yaitu orang-orang malaikat-malaikat yang menggiring awan supaya mereka tidak keluar dari jalurnya. Ya, kemudian fataliyati dzikra, dan malaikat yang selalu berzikir membaca kalam Allah Subhanahu wa taala. Inna ilahakum lawahid. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah sesembahan yang Maha Esa. Kata-kata ilah yang itu berarti Tuhan yang patut untuk disembah. Ya, ilah adalah sesembahan. Kemudian lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fungsi bintang, yang mana selain bintang itu berfungsi untuk menghiasi langit, bintang juga berfungsi untuk melempari syaitan yang berusaha untuk mencuri dengar tentang kabar-kabar dari langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang kafir yang mendustakan atau tidak beriman dengan akan datangnya hari akhir. Yang mana semua orang akan kelak akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hari itu adalah hari pembalasan dan juga keputusan yang membagi manusia menjadi dua golongan, yaitu golongan orang-orang yang merugi dengan golongan orang-orang yang beruntung. Orang-orang merugi mereka adalah yang Allah masukkan ke dalam neraka, orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surganya. Namun kemudian hamba-hamba Allah yang ikhlas, yang mukhlisin, yang beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan berbagai macam kenikmatan, ya, yang ada di dalam surga. Yang mana kita pernah bahas juga bahwasanya kenikmatan yang ada di surga itu sudah mencapai titik kenikmatan yang optimal, yang mana tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat daripada kenikmatan yang ada di surga. Begitu juga dengan orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada hari akhir, maka mereka akan diberi makan dengan sebuah buah yang berasal dari pohon zakum, atau disebut juga dengan buah zakum, yang mana dikatakan rupa daripada buah zakum itu seperti kepalanya syaitan. Lalu kemudian mereka akan disiram dengan air mendidih, yang mana hal tersebut karena apa? Mereka mengikuti kesesatan. Ingat, yang mereka ikuti bukan sebatas nenek moyang. Kalau kebaikan yang dilakukan oleh nenek moyang silahkan, tapi yang mereka ikuti justru kesesatannya. Sudah itu mereka ketika diingatkan, mereka tidak mau mengindahkan peringatan tersebut. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang penyembelihan Nabi Ismail, yang mana suatu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu berupa mimpi kepada Nabi Ibrahim, yang mana di dalam mimpi tersebut Nabi Ibrahim menyembelih putranya Ismail. Singkat cerita, Ismail pun setuju untuk disembelih. Namun ketika pisau sudah hampir sampai kepada lehernya, Allah Subhanahu wa taala menggantikan Ismail dengan sembelihan berupa kambing yang terbagus, ya, kambing dengan kualitas yang terbaik. Yang mana ini adalah asal muasal ibadah kurban, dan begitulah Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, orang-orang yang lebih memilih berkorban
demi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas pengorbanannya tersebut dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Kemudian kisah Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Singkatnya, Nabi Yunus ini berdakwah di tengah kaumnya. Namun kaumnya tersebut tidak malah malah justru mendustakannya dan tidak mau taat kepada Allah dan juga Rasulnya, yaitu kepada Nabi Yunus. Namun kemudian Nabi Yunus pun tidak bisa sabar, lalu kemudian pergi tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala dan menaiki kapal yang hampir penuh muatannya, ya. Dan karena muatannya itu terlalu penuh, akhirnya penumpang kapal pun atau kapten kapal, siapa di antara penumpang yang akan dibuang ke laut. Dan ini setelah ini ya, setelah semua barang-barang yang kira-kira memberatkan dibuang, yang tidak terlalu penting dibuang aja, masih tetap berat. Dan ketika itu kapten kapalnya berpendapat kayaknya kita kebanyakan orang. Akhirnya mereka ngundi siapa di antara mereka yang harus dilempar. Kemudian ketika mereka diundi, mereka tahu siapa Nabi Yunus. Nabi Yunus adalah seorang nabi, seorang rasulnya. Namun kemudian ketika diundi, keluar Nabi Yunus. Karena mereka dia adalah nabi, diulang lagi sampai 3 kali. Namun kemudian akhirnya mereka pun bersepakat untuk melemparkan Nabi Yunus. Begitu dilempar Nabi Yunus, akhirnya Nabi Yunus pun masuk tenggelam di dalam laut. Namun karena ini merupakan peringatan dari Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menyelamatkan Nabi Yunus dengan cara apa? Dengan cara Nabi Yunus itu ditelan di dalam perut seekor ikan paus, dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus di dalam perutnya tersebut. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, ya, Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, Afwan, Afwan bisa minta tolong hostnya supaya dimatikan mic-nya nih, yang Afwan matikan mic yang mengganggu. Yang mana kemudian Nabi Yunus pun dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dapat survive atau bertahan bertahan hidup di perut ikan paus. Yang dikatakan di sini dikasih Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan sebuah pohon yang ada buahnya yang disebut dengan pohon yaktin. Lalu kemudian Nabi Yunus pun keluar dari perut ikan paus tersebut dan ternyata dilemparkan atau dikeluarkan di pantai di dekat tempat tinggal kaumnya. Dan ternyata ketika Nabi Yunus keluar, mereka mendapati kaumnya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga terdapat petunjuk agar ketika kita berdakwah hendaknya kita banyak-banyak bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala atas cobaan yang dirasakan. Dan itu adalah maksud daripada firman Allah yang dulu sudah pernah kita bahas, yaitu apa? Wa'mur ahlaka bis shalah. Perintahkan keluargamu untuk salat. Kata-kata perintahkan keluargamu untuk salat maksudnya apa? Kita diperintahkan untuk berdakwah kepada keluarga kita. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di dalam berdakwah. Jangan mudah menyerah. Kemudian surat ini ditutup dengan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ucapan salam kepada para rasul dan juga pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian berikutnya kita masuk kepada surat Sad, ya, yang mana surat Sad berjumlah 88 ayat, surat Makkiyah, yang mana kandungannya masih mirip dengan surat As-Saffat, ya. Surat Sad kandungannya masih sama dengan atau masih mirip dengan surat As-Saffat, yang mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah-kisah para nabi, juga menyebutkan kenikmatan surga serta kesengsaraan neraka. Di awal surat Allah Subhanahu wa taala berfirman Sad wal Qur'ani dzidzikr, ya, wal Qur'ani dzidzikr, yang artinya apa? Ada Sad demi Allah yang mengandung, demi Al-Qur'an yang mengandung peringatan. Ingat bahwasanya Al-Qur'an di dalamnya itu terdapat peringatan. Peringatan dari apa? Peringatan dari kebinasaan, peringatan dari murka Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, untuk orang-orang yang tidak mau beriman kepada hari akhir dan lain sebagainya. Kemudian di awal surat Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Al-Qur'an yang mulia yang memberi pelajaran bagi manusia. Lalu kemudian Allah menyebutkan keheranannya orang kafir akan diutusnya rasul dari mereka sebagai peringatan, sebagai membawa peringatan. Kemudian mereka juga heran dengan konsep tauhid, ya, karena mereka meyakini setiap Tuhan itu punya tugasnya masing-masing, sedangkan kita kaum muslimin meyakini bahwasanya tugas ketuhanan semuanya dihandle oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa membutuhkan partner, tanpa membutuhkan teman di dalam menjalankan kekuasaannya, ya, tanpa membutuhkan bantuan di dalam menjalankan kekuasaannya. Kemudian
Lalu Allah bantah mereka bahwasanya Allah lah pemilik khazanah atau kunci-kunci rahmat dan juga kerajaan langit dan bumi. Yang mana Allah Subhanahu wa taala kemudian menantang mereka untuk naik ke langit dan mencoba untuk memutus rahmat Allah kepada nabinya. Dan itu tentu saja penantangan di sini adalah untuk menghinakan mereka, yang artinya udahlah kalian nggak usah mencoba kan, tidak akan mungkin bisa melakukannya. Kemudian Allah menyebutkan berbagai kisah para nabi lalu menutupnya dengan mengatakan bahwasanya inilah Al-Qur'an yang penuh dengan pelajaran sebagai firman Allah Subhanahu wa taala hadza faujan muqtahimun ma'akum lam in afwan. Oh, nah, afwan ayat 49 ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala hadza dzikr, ini adalah peringatan. Al-Qur'an adalah peringatan. Ya. Wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Maksudnya untuk orang-orang yang bertakwa, mereka akan mendapatkan tempat kembali yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kita masuk kepada surat Az-Zumar, yang mana surat Az-Zumar hanya berjumlah 75 ayat, masih surat Makkiyah. Yang mana seperti surat-surat Makkiyah lainnya itu banyak berisi tentang tauhid dan juga perintah untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk lain-lainnya. Kemudian para jamaah, yang dimaksud dengan memurnikan ibadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaknya kita memberikan untuk kepada Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang itu menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala saja, bukan selainnya. Seperti meminta, berdoa, sujud, tawaf dan sebagainya, kita tidak melakukannya kecuali hanya berdasarkan dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ta'zim, pemuliaan kita dan juga keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana surat ini dimulai dengan perintah untuk memurnikan agama hanya kepada Allah, ya. Sebagaimana pada ayat yang kedua Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalna ilaikal kitab, sesungguhnya kami telah turunkan kepada kalian Alkitab, yaitu Al-Quran, bil haq, dengan kebenaran, fa'budillah, maka beribadahlah kalian kepada Allah, sembahlah Allah, mukhlisan lahuddin, dengan penuh keikhlasan. Ya, dengan penuh keikhlasan. Yang mana perintah tersebut diulang beberapa kali, dan ini menunjukkan betapa pentingnya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, karena mereka mengira hal tersebut bisa menjadi perantara. Ya, kita baca ayat yang ketiga di sini, ala lid-dini, ala lillahi ad-dinul khalis. Bukankah agama yang murni itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, ya? Ingatlah bahwasanya ala lillahi ad-dinul khalis. Ingatlah bahwasanya hanya milik Allah agama yang murni. Maksudnya murni di sini apa? Murni di sini adalah bersih, suci dari apa? Dari kesyirikan, dari penyekutuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, maka barang siapa yang menjadikan selain daripada Allah sebagai aulia, sebagai pelindung, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yang mana mereka, ya, ini yang lucunya di mana orang-orang kafir setiap atau orang-orang musyrikin setiap kali mereka ditanya kenapa kalian beribadah kepada selain Allah, kenapa kalian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka menjawab, rata-rata akan menjawab apa? Ma na'buduhum, kami enggak nyembah mereka illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kami itu cuma ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Sedangkan apa Allah Subhanahu, kemudian mereka innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh Allah akan memberi keputusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Karena maksudnya apa? Sebagian orang ketika ditanya kenapa kamu menyembah ini, ya karena ini punya kesaktian, karena ini. Namun ada sebagian orang ketika ditanya kenapa kamu menyembah kepada kubur fulan, kepada pohon fulan, mereka bilang kami nggak nyembah, kami cuma jadikan ini sebagai perantara. Kami nggak nyembah kubur, cuma kalau doa di samping kubur atau doa minta hajat di samping kuburan atau menghadap kuburan, itu kan sinyalnya kenceng, katanya seperti itu. Sinyal kepada siapa? Sinyal kepada Allah. Kata mereka, bukan kata saya. Saya dengar dengan telinga saya sendiri, ya. Yang mana ya itu alasan mereka. Mereka bilang kami nggak nyembah, kami bukan nyembah selain Allah, kami cuma mencari perantara untuk, karena mereka dianggap orang-orang tersebut atau sesuatu yang disembah tersebut dianggap soleh, dianggap memiliki kesaktian, dianggap memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Nah, kemudian
Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya dan tidak butuh dengan amal kita. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In takfu fa innallaha in takfu fa innallaha ghaniyyun 'ankum." Jika kamu kafir, ya, kalaupun kamu kafir, maka Allah tidak butuh tidak akan berdampak dengan kekafiranmu tersebut, ya. Wala yarda li ibadihi al-kufr. Sedangkan Allah tidak ridha kalau hambanya itu berbuat kekufuran. Wa in tashkuru yardahu lakum. Sedangkan kalau kalian bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridha terhadap kalian. Maksud bersyukur apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, maka di antara cara terbaiknya adalah dengan tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian berikutnya adalah ketika dalam keadaan sempit, ya, semua ikhlas hanya berdoa kepada Allah. Dan ini adalah ciri orang-orang kafir terdahulu. Ketika mereka sedang bahagia, mereka tuh lupa sama Allah sehingga mereka mendatangkan sesembahan kepada patung, mereka bersujud kepada patung, mereka berdoa kepada patung yang sebenarnya mereka adalah dulunya orang-orang soleh, minta kepada mereka dan lain sebagainya. Tapi lucunya ketika mereka sedang dalam kesulitan, ketika mereka sedang dalam sempit, maka mereka akan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian pada ayat yang ke-17 Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kabar gembira. Walladzina ijtanabut taghut, ya, orang-orang yang menjauhi taghut, ya, ayya'buduha, yaitu dengan cara tidak menyembah mereka, tidak menyembahnya, wa anabu ilallahi lahumul busyra wa anabu ilallah lahumul busyra, dan kemudian mereka lebih memilih untuk kembali kepada Allah, maka apa? Lahumul busyra, mereka pantas untuk mendapatkan kabar gembira. Apa maksud daripada kabar gembira di sini? Yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Fabasyir ibad, maka sampaikanlah kabar gembira tersebut kepada hamba. Jadi ini adalah metode dakwah yang mana di dalam berdakwah kita tidak hanya menyebutkan ini syirik, ini kufur, ini haram, dan sebagainya. Kita juga harus kabari kepada manusia bagaimana ini adalah ahli surga, ini adalah sebab-sebab jalan ke surga, ini adalah sebab-sebab keberuntungan, seperti itu. Harus balance, harus balance, harus seimbang, ya, sehingga terjadilah yang namanya al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, mengajak kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan, wan nahyi 'anil munkar, yaitu melarang dari kemungkaran. Harusnya seperti itu. Ya, dan untuk orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan mereka menjauhi tagut, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kabar gembira berupa surga. Kemudian orang-orang yang takut kepada Allah dan diberikan hidayah, pasti mereka akan terpengaruh ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an. Orang-orang yang Allah berikan mereka hidayah, kemudian mereka menerima hidayah tersebut, setiap kali dibacakan Al-Quran pasti akan renyuh hati mereka, pasti mereka akan teringat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan fitrah mereka akan mengatakan bahwasanya inilah kebenaran, ya, seperti itu. Dan kemudian insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita akan membahas tafsir daripada juz yang ke-20. Keikhlasan, memberikan kita semuanya keistiqomahan di dalam belajar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala, semoga orang-orang yang dipahamkan tentang agama Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bi khairan, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan baginya kebaikan, apa yang Allah lakukan kepadanya? Yufaqihu fid din, Allah akan beri dia pemahaman terhadap agama. Dan pemahaman ini bukan sembarang pemahaman, pemahaman yang tidak berdasarkan hawa nafsu, melainkan pemahaman yang sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah kita sudah selesaikan tafsir juz 23 dan kita akan lanjutkan pada tafsir yang ke-24 di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kami kembalikan selanjutnya kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan kepada Ustadz Haris yang telah menyampaikan materi tafsir juz yang ke-23 tadi. Semoga materi yang telah beliau sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita diberikan keistiqomahan untuk dapat menyelesaikan tafsir
juz sampai ke 30 nanti. Mari kita tutup dengan hamdalah untuk kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.